Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, nama Jimmy, NIM 3320-2004. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunardi MPD dan Bapak Muslimin SPD MPD. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang, kampus unggul dan Islami. Teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengetahui perkembangan video saya selanjutnya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu posisi media dalam proses pembelajaran dan landasan penggunaan media pembelajaran. Langsung saja kita mulai. Posisi media pembelajaran. Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan berusaha menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Secara rinci, fungsi media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menyaksikan benda yang sulit atau peristiwa yang terjadi dalam masa lampau, yaitu dengan cara melihat video dan lain sebagainya, dengan media lain sebagainya. 2. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya atau terlarang, misalnya tentang kehidupan harimau di hutan. 3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang hal benda sukar yang diamati secara langsung, karena ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Bisa menggunakan mikroskop untuk melihat sebuah bakteri. Contohnya, itu adalah contoh dari untuk melihat benda yang sulit untuk dilihat dengan mata tanpa alat bantu. Baik, yang selanjutnya adalah bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya lagi adalah 7. Menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak dengan siaran radio atau televisi. 8. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing dengan modul atau pengajaran berprogram. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kemahirannya. Landasan penggunaan media pembelajaran. Ini menurut Brunner itu ada 3, bisa dibaca sendiri. Nah, dari uraian tersebut memberikan petunjuk bahwa agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berupaya untuk menyampaikan rangsangan stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera. Bisa dibaca ke selanjutnya, itu bisa dibaca sendiri. Landasan media pembelajaran. 1. Landasan psikologi media pembelajaran.
ialah alasan atau rasional mengapa media pembelajaran dipergunakan ditinjau dari kondisi belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Dua, landasan teknologi media pembelajaran. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Tiga, landasan empiris media pembelajaran, artinya bahwa pelajar akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakternya. Empat, landasan filosofis. Konsep pendidikan secara filosofis mirip dengan pendidikan klasikal, yaitu bertumpu pada asumsi bahwa model pendidikan itu hendak merupakan suatu bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang lebih luas sebagai hasil karya pendidikan. Dan yang terakhir adalah 5, landasan religius. Menurut Dr. Andes Mahfuddin Salahuddin, dalam bukunya Media Pendidikan Islam menyatakan ada beberapa dasar penggunaan. Nah, ini kesimpulan. Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika peserta didik belajar dengan aktif, mengalami sendiri proses belajar. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi peserta didik. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.